Maka kalau kita sudah menjaga amalan kita 24 jam, pagi mati husnul khotimah, siang mati dalam kebaikan insya Allah husnul khotimah, siang mati husnul khotimah, tengah-tengah dagang mati, dagangnya perkara yang halal, husnul khotimah, tengah-tengah tidur, tidurnya dalam keadaan diridhai Allah, dalam keadaan sunnah, mati husnul khotimah. Naik kendaraan, tabrakan, kepalanya hilang, mati husnul khotimah. Termasuk mati syahid adalah mati yang kebentur para hadirin. Termasuk mati-mati tabrakan, asalkan iman kita lurus, mati tabrakan malah ada fasilitas syahid. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا إلى يوم القيامة. أما بعد، فقد قال في كتابه الكريم: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. ولا تستوي الحسنة ولا السيئة ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. Teman-teman semua, tidak ada perkara yang lebih menyusahkan setan melebihi kalau ada orang doa, ya Allah, matikanlah aku dalam keadaan husnul khatimah. Begitu setan dengar orang doa minta mati husnul khatimah, maka setan akan susah, dia akan mukuli kepalanya, dia akan nyobek-nyobek bajunya, sumpek banget. Ini kalau sampai doanya ini makbul, seluruh usaha saya, capek-capek saya, mujahadah saya ngajak dia ke neraka. Dan itulah memang kerjanya setan, siang malam 24 jam ngajak manusia dan jin biar jadi penduduk neraka. Ya ayyuhan nas inna syaitana lakum adu. Hai para manusia, setan itu sungguh-sungguh musuh kalian. Fattakhidhuhu aduwa, jadikanlah dia musuh juga. Innama yad'u hizbahu liyakunu min ashabis sa'ir. Dia ngajak golongan dia, kelompok dia, partai dia biar jadi penduduk neraka semua. Ini targetnya setan. Maka kebaikan-kebaikan yang dikerjakan oleh manusia ini nyusahkan setan. Tapi setan masih berharap-harap suatu saat nanti mati dia su'ul khatimah, akhirnya kebaikannya tidak diterima oleh Allah. Keburukan-keburukan yang dilakukan oleh manusia ini menyenangkan setan.
Setan masih khawatir kalau nanti dia bertaubat, kemudian sebelum mati terjadi perbaikan, akhirnya dia husnul khotimah, nyusahkan setan. Maka setan ini selalu siaga satu dengan para manusia ini. Bagaimana dia tidak mati husnul khotimah. Maka kita ini dalam usaha kebaikan-kebaikan juga harus punya satu penjagaan biar kita ini mati husnul khotimah. Karena semua kebaikan yang tidak diakhiri dengan mati husnul khotimah nggak ada gunanya. Maka diceritakan oleh yang mulia Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam bahwa kebaikan-kebaikan yang ada dalam hati, iman, keyakinan-keyakinan yang benar, amalan-amalan yang bersih, itu menjadikan hati itu terang, putih. Kemudian kalau orang ini berbuat satu maksiat, maka Allah akan letakkan satu titik hitam di dalam hatinya. Kalau dia bertaubat, maka titik hitam itu akan terhapus. Tapi kalau dia tidak bertaubat, maka titik hitam itu akan melekat di hatinya. Kalau dia berbuat maksiat lagi, maka akan terjadi titik hitam yang kedua. Maksiat lagi, titik hitam yang ketiga. Maksiat lagi, hatinya menjadi gelap gulita. Tidak ada tempat bagi cahaya di hatinya. Akhirnya na'udzubillah, iman tidak punya tempat. Sebagaimana kata para ulama, iman itu apa toh? Iman itu hadiah dari Allah yang dimasukkan oleh Allah di hatinya orang-orang yang dikehendaki. Iman ini bisa masuk bisa keluar para hadirin. Kalau Allah berkehendak dia tidak berbuat maksiat, ya terus di hati itu. Kalau enggak, kalau hatinya gelap, enggak ada tempatnya, maka iman akan pergi dari hati itu. Maka kemaksiatan-kemaksiatan ini para hadirin ibaratnya seperti kecelakaan. Kita naik mobil yang bagus, naik mobil Lotus. Nah, apa Lotus? Mobil balap made in Inggris yang 1 detik bisa 100 kilo. Nah, tapi terus nabrak tembok, apa yang terjadi para hadirin? Nah, bagusnya mobil tadi, kecepatannya, kehebatannya, dengan sebab adanya tabrakan tidak ada gunanya. Maka amalan-amalan kita yang bagus ini kita syukuri, tapi belum cukup. Kita nabrak apa tidak para hadirin? Nah, kalau nabrak ini bahaya, kalau tidak cepat-cepat ditaubati akan menyebabkan titik hitam dalam hati. Yang mulia Nabi besar Muhammad SAW mengatakan, barang siapa tidak menjaga pandangannya dari perkara-perkara yang haram, maka Allah Subhanahu wa ta'ala akan cabut dari hatinya kelezatan ibadah. Ngapain sih saya bayan kok ngantuk aja? Oh, ternyata ada masalah nih, matanya kurang qadul basar. Sebelum ke markas baca Quran dulu, di situ ada gambar-gambar yang nggak baik. Nah, akhirnya masuk di hati. Akhirnya bayan ngantuk. La ilaha illallah. Barang siapa tidak menjaga pandangannya, maka Allah akan hilangkan dari hatinya keberanian untuk mengatakan yang hak. Bila dirinya berani, bila keluarganya berani, nagih hutang dirinya berani, tapi kalau membela agama nggak berani. Kenapa ini? Karena matanya melotot aja. Yang halal yang haram oke semua. Kiri kanan oke. Nggak peduli. Maka bagaimana kita usaha
untuk menuju mati husnul khatimah. Maka diceritakan, kita ulangi lagi, sudah sering kita dengar cerita bagaimana Nabi SAW bersabda. Suatu hari Sayyidina Ali sakit keras, dijenguk oleh Nabi. Ya Rasulullah, kalau memang saya sudah waktunya mati, doakanlah biar Allah ridho pada saya. Ya Allah, beri ampunan pada saya. Maka Nabi bersabda, kamu nggak mati sekarang Ali, mati kamu karena dibunuh orang. Kamu sakit ini nggak mati kamu, nanti selepas saya wafat kamu akan dibunuh orang. Kemudian Nabi wafat. Lepas itu Nabi wafat. Yang sebelum wafat Nabi bercerita, Ali nanti yang membunuh kamu tak jamin masuk neraka. Qatilu Ali finnar, pembunuhnya Sayyidina Ali masuk neraka. Maka hari berganti hari, bulan berganti bulan, Sayyidina Ali sakit lagi, lebih parah lagi sakitnya, melebihi zaman Nabi. Maka teman-temannya anggap Sayyidina Ali ini mau wafat nih, sakit parah nih. Maka Sayyidina Ali bilang, saya nggak mati kok sakit ini, nggak akan mati saya. Maka orang-orang heran, kok Sayyidina Ali yakin banget nggak mati waktu sakit itu, gimana ini? Iya, saya emang nggak akan mati ini, karena Nabi bersabda mati saya ini dibunuh, bukan sakit begini. Lihat aja nanti saya tak hidup lagi. Akhirnya beliau sehat lagi. Nabi wafat kurang lebih 30 tahunan. Maka ketika beliau sholat subuh, tiba-tiba ada orang menusuk beliau. Maka beliau luka parah. Beliau bilang, kalau saya nanti masih hidup, orang itu akan tak hadapi sendiri yang bunuh saya tadi, yang nusuk saya tadi. Jadi kalau sudah wafat, ya terserah bagaimana musyawarah kalian untuk menghukum orang yang telah membunuh saya itu. Ternyata para hadirin, siapa yang bunuh Sayyidina Ali? Dia membunuh Sayyidina Ali dengan keyakinan bahwa membunuh Sayyidina Ali adalah pengorbanan dia yang tertinggi. Dia nusuk Sayyidina Ali sambil membaca satu ayat Quran yang artinya bahwa sebagian orang itu telah korban nyawanya demi mencari ridha Allah. Perasaan dia tahu resikonya membunuh Sayyidina Ali di muka umum mesti akan terbunuh, maka dia nusuk Sayyidina Ali sambil membaca ayat Quran ini, bahwa saya dalam puncak pengorbanan. Wa minan nasi may yashri nafsahu ibtigha'a mardhatillah wallahu raufun bil ibad. Nusuk Sayyidina Ali merasa di puncak pengorbanan, padahal kita tahu siapa Sayyidina Ali, menantunya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Siapa Sayyidina Ali? Menantunya Nabi, yang Nabi mengatakan aqdahum Ali, sahabatku yang paling pintar dalam memutuskan urusan fikih adalah Sayyidina Ali. Maka suatu hari Sayyidina Ali duduk-duduk, lewat di depan beliau orang berjalan sambil menggerutu. Kenapa kamu menggerutu? Saya ini dapat warisan hanya segini, saya ingin lebih banyak kok, ternyata bagiannya hanya segini. Yang bagi siapa? Seorang sahabat fulan yang memang ahli bagi waris. Langsung Sayyidina Ali bilang, pembagian itu sudah benar. Lah kok bisa wahai Sayyidina Ali? Iya, kamu itu kalau dapat bagian segitu berarti keluarga kamu sekian, jumlahnya sekian, harta yang ditinggal sekian, akhirnya dibagi-bagi bagian kamu sekian.
Sayyidina Ali ini bisa ngitung faraid dari bawah, bukan dari atas. Jadi hasil dihitung ke atas. Saking pinternya itu para hadirin. Orang dapat bagian 1000, oh berarti keluarga kamu sekian sekian, hartanya yang ditinggal sekian, akhirnya pembagian sekian, kamu akhirnya dapat jatah sekian. La ilaha illallah. Ternyata yang membunuh Sayyidina Ali tadi para hadirin namanya Abdurrahman ibnu Muljam. Siapa dia ini? Seorang hafid Quran yang mengajar Al-Quran di Mesir sana. Jadi kita dalam kebaikan, kita dalam usaha-usaha kebaikan, kita syukuri, tapi jangan puas dulu. Ini ada hafid Quran dijamin Nabi masuk neraka. Bagaimana para hadirin? Nah, kita harus hati-hati. Kita amal kebaikan disertai hati itu selalu nangis, ya Allah jadikan kebaikan saya ini kebaikan yang Engkau terima, kebaikan yang tidak ada kesesatannya, kebaikan yang tidak ada kelirunya, kebaikan yang terus sampai menghadap kepada Engkau dalam keadaan Engkau ridhoi, kebaikan yang akhirnya husnul khotimah. Insyaallah para hadirin. Maka ada 3 bersaudara yang tiga-tiganya muadzin. Nabi menjanjikan orang yang azan dosanya diampuni oleh Allah. Orang yang ngimami salat didoakan Nabi biar lurus hidupnya, lurus dalam hidayah. Allahumma ighfir, Allahumma arsyidil a'immah waghfir lil muadzinin. Ya Allah, para imam-imam, imam-imam masjid. Ini kebanyakan ulama mengatakan imam masjid nih, luruskan mereka, berikan hidayah kepada mereka. Waghfir lil muadzinin, dan ampunilah orang-orang yang azan. Ini tentu saja para imam masjid dan para muadzin yang tidak berbuat maksiat. Kalau berbuat maksiat beda lagi ini ada urusan lain. Dan tiga-tiganya hafal Quran. Maka yang paling tua sakit keras mau mati, dia bilang pada adiknya paling kecil, wahai adikku, bawa Quran ke saya. Maka dibawa oleh adiknya, dikira mau baca Quran, mau hafid Quran. Ini banyak santri ini kan, jamaah setahun. Hati-hati, hafid Quran masuk neraka juga ada. Apalagi yang nggak hafal, banyak yang masuk Quran, yang masuk neraka. Yang hafal aja bisa masuk neraka, apalagi yang tidak hafal, lebih mudah. La ilaha illallah. Saksikanlah wahai adikku bahwa aku tidak percaya dengan seluruh isinya Quran. Kemudian matilah saudara yang paling tua. Kemudian saudara yang kedua sakit lagi, dalam beberapa tahun kemudian sakit lagi. Terjadi kejadian yang sama. Akhirnya adiknya paling kecil takut sekali kalau mati su'ul khotimah seperti kedua abangnya. Maka dia pergi haji. Mulai ihram, doanya satu saja, ya Allah keluarkanlah saya dari dunia dalam keadaan husnul khotimah, membawa iman dan Islam. Enggak lebih dari itu. Ya Allah keluarkanlah saya dari dunia dalam keadaan husnul khotimah. Mbah, assalamualaikum. Ini omong mati mbah, penting mbah nih, insyaallah. Ya Allah keluarkanlah saya dari dunia dalam keadaan husnul khotimah. Maka dia ketemu ulama-ulama heran, bilang pada dia, wahai saudaraku, rahmat Allah luas, jangan minta itu saja, minta yang lain-lain, masih banyak khazanah Allah, tidak terbatas. Dia bilang tidak, pokoknya saya hanya minta ini saja, ini yang terpenting untuk saya. Maka ulama-ulama tanya pada dia, saya minta kamu cerita, kamu doa begini ini mesti ada ceritanya, kok doanya hanya ini tok, itu kenapa? Akhirnya dia cerita, kami bertiga bersaudara, yang dua sudah berangkat ke akhirat dalam keadaan su'ul khotimah.
Maka ulama tadi Masya Allah, ulama yang punya banyak pengalaman bilang, saya belum pernah melihat, belum pernah dengar dan tidak percaya kalau ada orang zahirnya lurus, batinnya lurus, kemudian mati su'ul khotimah. Saya nggak percaya. Coba kamu renungi, kedua kakak kamu itu punya pelanggaran apa itu? Maka mereka berdua, dia adiknya itu ngerenung, apa sih kesalahan abang saya itu? Oh iya, itu kan zaman dulu setiap mereka berdua mau azan naik ke bangunan tinggi. Zaman dulu belum ada pengeras suara seperti sekarang, biar suaranya kedengaran dari tempat-tempat yang jauh, naik ke tempat yang tinggi. Begitu naik ke tempat yang tinggi, dia bisa melihat wanita-wanita yang lalu lalang di sekitar masjid. Maka dia mengintip, wanita-wanita yang lewat itu diintip. Dan itu istiqomah. Kan dosa kecil Pak, ya kecil-kecil, sedikit-dikit lama-lama jadi bukit. Maka ulama telah ini rahasianya, dia terus maksiat, nggak sempat tobat, akhirnya iman itu nggak punya tempat di hatinya. La ilaha illallah. Pertama, untuk menuju biar mudah mati husnul khatimah para hadirin adalah dengan bertaubat. Berapa ratus ayat dalam Al-Quran memerintahkan kita untuk bertaubat. Orang-orang iman suruh bertaubat, orang-orang punya dosa suruh cepat tobat, nggak boleh putus asa. Tapi jangan nunda tobat, bahaya. Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah innallaha yaghfirudz dzunuba jami'a innahu huwal ghafurur rahim. Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang, tapi jangan berarti kita nunda-nunda tobat, akhirnya na'udzubillah iman gak punya tempat nanti di hati kita. Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Tobat yang sebenar-benarnya. Kalau orang itu dosanya tidak sholat, maka tobatnya dengan mengqadha sholat. Kalau orang dosanya tidak dakwah atau malas dakwah, tobatnya dengan meluangkan waktu untuk dakwah. Kalau orang tobatnya nggak bayar zakat, maka tobatnya dengan membayar zakat. Ini baru nyembung. Ada orang dosanya nggak bayar zakat, diganti dengan sholat, nggak nyembung. Itu hartanya orang miskin kamu curi begitu banyak kok, caranya dengan sholat, nggak nyembung. Tunaikan hak-hak mereka yang kamu curi itu. La ilaha illallah. Insyaallah kita niat semua buat hadirin. Kita niat bertaubat insyaallah. Kemudian yang kedua para hadirin, langkah yang kedua adalah menata waktu 24 jam. Biasakan diri kita itu hidup seperti waktu khurut para hadirin. Kalau santri seperti waktu mondok minimalnya, dari pagi sampai tidur dalam kebaikan. Waktu kita safar, waktu kita di rumah, waktu kita dalam usaha kita, waktu kita dalam waktu istirahat, dijadwal. Hidup itu ada jadwalnya. Sawah ada jadwalnya, pabrik ada jadwalnya, toko ada jadwalnya, mal-mal ada jadwalnya. Masa diri kita nggak ada jadwalnya para hadirin? Imam Ghazali rahimahullah beliau mengatakan sangat sulit dalam kenyataan orang bisa takwa sebelum dia menjadwal hidupnya 24 jam. Walaupun bicara, walaupun targhib, walaupun bayan, seperti sudah mau jadi malaikat, kalau dia tidak punya jadwal kehidupan, sulit sekali untuk jadi takwa 24 jam. Pagi apa kebaikan yang akan saya kerjakan?
Siang apa kebaikan yang akan saya kerjakan, malam apa kebaikan yang akan saya kerjakan. 24 jam kita program. Adab makan, adab minum kita jaga, adab masuk rumah keluar rumah kita jaga, naik kendaraan turun kendaraan kita jaga, ketemu orang Islam kita jaga. 24 jam dalam amalan yang wajib kita dahulukan, kita pentingkan, kita sempurnakan dengan sunnah-sunnah. Insyaallah para hadirin, Nabi menjanjikan siapa yang dalam sunnahku berarti dia ke surga, kalau tidak dalam sunnahku berarti nggak mau masuk surga. Maksudnya dalam agama secara umum. Maka kalau kita sudah menjaga amalan kita 24 jam, pagi mati husnul khotimah, siang mati dalam kebaikan insya Allah husnul khotimah, siang mati husnul khotimah, tengah-tengah dagang mati, dagangnya perkara yang halal husnul khotimah, tengah-tengah tidur, tidurnya dalam keadaan diridhai Allah, dalam keadaan sunnah, mati husnul khotimah. Naik kendaraan, tabrakan, kepalanya hilang, mati husnul khotimah. Termasuk mati syahid adalah mati yang kebentur para hadirin. Termasuk mati-mati tabrakan asalkan iman kita lurus, mati tabrakan malah ada fasilitas syahid. Itu bagaimana itu Pak? Nabi mengajarkan umatnya supaya minta perlindungan dari mati tenggelam, mati kebakaran, mati kebentur. Tapi di samping itu Nabi menjanjikan orang yang mati dengan keadaan begitu tadi mati syahid. Ya kita nggak usah minta mati kebentur lah, mati kepleset lah, mati gelundung dari gunung, terperosok dari gunung. Tapi kalau itu terjadi dan kita dalam keadaan iman dan amal, mati dijamin syahid. Karena mati-mati tersebut mati yang begitu mendadak. Mungkin kita akan kaget setengah mati, dalam beberapa menit sudah sampai ke akhirat. Kok kaget tengah-tengah jalan, sampai ke akhirat. Alangkah kagetnya. Atau tenggelam nggak bisa bernapas, megap-megap tiba-tiba sampai ke akhirat. Atau kebakaran kita loncat-loncat tiba-tiba sampai ke akhirat. Masya Allah. Itu bang wafat yang dapat jaminan syahid. Tapi Nabi juga kasihan kalau umatnya terjadi begitu itu, minta selamat aja lah dari perkara-perkara itu, karena itu kaget banget orang. La ilaha illallah. Pertama kali bertaubat, kemudian yang kedua menata jadwal amal. Kapan nisab saya? Kapan saya zikir pagi petang? Kapan saya nambah lagi hafalan-hafalan doa-doa sunnah? Kapan saya menambah pengetahuan saya mengenai masail, mengenai fadhail? Kapan saya memanjangkan tahajud saya? Diusahakan tiap hari menjadwal hidup kita dan merenungkan jadwal itu sudah dikerjakan atau belum. Insyaallah para hadirin. Kemudian yang ketiga para hadirin, manusia ini memang terbuat dari tanah. Karena terbuat dari tanah, mudah terpengaruh oleh lingkungannya. Waktu hujan becek, waktu panas keras, waktu kemarau tandus, waktu hujan apa-apa tumbuh. Maka kita jaga pergaulan kita. Orang ini kadang-kadang sudah seperti mau baik, keliru berteman sebentar jadi buruk lagi. Orang itu sudah semangat ketemu teman-teman yang gembosi, akhirnya tidak semangat lagi. Yang mulia Nabi besar Muhammad SAW mengatakan, orang itu agamanya ngikut agamanya teman akrab dia, kekasih dia, maksudnya teman akrab dia. Almar'u ala dini khalilihi falyanzur ahadukum mayu khalil. Maka supaya mikir, kalian mikirlah temannya siapa. Walaupun kita ini sudah baik, kok masih bisa akrab menjadikan teman orang-orang tidak baik, ini tanda bahaya. Kalau berdakwah para hadirin, seumpama sekarang Raja Fir'aun masih hidup, mau kita khususi, kita taskil 4 bulan insyaallah. Insyaallah para hadirin.
Abu Lahab, Abu Jahal masih hidup, kita datangi, kita hadiahi kitab fadilah amal, para hadirin. Nah, tapi kalau berteman, kita hanya berteman dengan orang-orang baik aja. Bedakan antara dakwah dengan berteman. Berteman itu maksudnya ya berteman. Nah, kalau dakwah ini arahnya memang mengajak dia ikut program kita. Kalau berteman, kita hanya berteman dengan orang-orang yang searah saja. Insyaallah bertaubat, kemudian menata jadwal waktu, yang ketiga menjaga pergaulan, kemudian terakhir yang keempat menjaga makanan, para hadirin, menjaga muamalat secara umum. Para ulama mengatakan orang itu akan sulit jadi baik sebelum makanannya baik. Kalau kamu ingin memperbaiki agama kamu, perbaikilah nasi kamu. Karena diri kita asbabnya bisa berjalan, bisa duduk di sini, itu ya asbabnya makanan dan minuman yang kita minum itu. Kita ingin diri kita bersih, sehat, tapi makanannya ngawur, itu namanya ngelamun, para hadirin. Ada kendaraan, motor, mobil, dari pabriknya sudah ditulis ini harus makan bensin, harus makan Pertamax yang oktannya 95, 96, Pertamax plus, maka dia tidak merhatikan arahan itu, maka diisi dengan bensin bersubsidi yang ronnya hanya 88. Akhirnya ngadat, akhirnya lama-lama macet, para hadirin. Yang mulia Nabi besar Muhammad SAW bersabda, makanan-makanan yang haram akan menyebabkan orang masuk neraka. Kullu lahmin nabata min haramin fannaru aula bihi. Semua daging yang tumbuh dari yang haram, maka neraka lebih berhak melahapnya. Apa maksudnya? Di antara maksudnya, kalau orang itu makanannya nggak bersih, akhirnya mengajak dia kepada pelanggaran, akhirnya menghantar dia pada murkanya Allah, akhirnya sampai ke tempat murkanya Allah, di nerakanya Allah. Dan itu semua islah tadi dimulai oleh Nabi dengan para sahabat, dengan mengajak para sahabat meluangkan waktu. Kemusyrikan, pelanggaran, kezaliman terjadi di Mekah, masyarakat semrawut, saling tumpang tindih, yang kaya mengzalimi yang miskin, yang kuat memakan yang lemah. Itu semuanya bisa ikut program Nabi, program terbaik selepas mereka meluangkan waktu, ikut Nabi, ikut program Nabi, akhirnya dapat arahan-arahan. Nabi datang ke Madinah seperti bayan kemarin, ngajak umatnya meluangkan waktu ke masjid, nata sofnya, nata amalannya, akhirnya dia punya kesempatan untuk ikut program-program agama, akhirnya jadi asbab kebaikan untuk diri mereka dan untuk umat. Itulah yang dikatakan Syekh Ilyas rahimahullah, kenapa sih umat ini agamanya merosot sementara usahanya banyak yang maju juga, usaha-usaha yang lain banyak yang terawat juga. Satu aja, untuk usaha selain agama mereka meluangkan waktu, untuk usaha agama belum meluangkan waktu, akhirnya agamanya nggak terawat, para hadirin. Agamanya nggak terawat, nggak terperhatikan, agamanya awut-awutan karena memang nggak ada waktu untuk itu. Maka untuk itu semua, siapa yang siap 4 bulan 40 hari, yang setahun biar ditafakut lagi, silahkan, monggo insyaallah. Monggo jamaah kira, monggo insyaallah. Kurang lebihnya minta maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.